Terima kasih Anda masih menyaksikan Sergap. Pemirsa dipicu saat mengisi bensin eceran, 3 ruko ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga dan pengguna jalan panik. Api dengan cepat berkobar membakar 3 ruko di Desa Kulu, Saugan, Kabupaten Agan Raya, Aceh pada malam hari. Besarnya kobaran api membuat warga dan petugas sempat panik. Akibatnya seluruh isi bangunan termasuk 3 motor ludes terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan api. Selain meludeskan 3 ruko beserta barang dagangannya, 3 orang penghuni ruko nyaris terjebak mengalami luka bakar dilarikan warga ke rumah sakit. Dugaan sementara kebakaran berasal dari percikan api motor yang sedang mengisi bensin eceran di salah satu ruko. Api dengan cepat menyambar drigen hingga tak bisa dikendalikan. Korban ini lagi mengisi bensin dari jerigen ke motor, di situ terpercik api. Kemudian korban berusaha menarik satu jerigen bensin lagi dari dalam keluar dengan tujuan agar tidak melebar ke dalam. Tapi ternyata bensinnya tumpah kembali, api membara. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi telah mengamankan lokasi untuk menyelidiki lebih lanjut penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsah melaporkan. Seorang istri dibunuh suaminya di Durensawit, Jakarta Timur usai berhubungan intim. Sadis, korban dibekap karena minta cerai. Usai membunuh, pelaku pergi membawa anaknya dan dititipkan di rumah bibinya. Senti Susilowati ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Jalan Pondok Kelapa Selatan, Durensawit, Jakarta Timur. Wanita 28 tahun ini didapati tergeletak di tempat tidur terbungkus kain sarung. Tewasnya korban baru diketahui beberapa jam kemudian saat dibangunkan oleh adiknya. Dari pemeriksaan medis didapati luka di kepala korban. Korban diduga tewas akibat dibekap oleh Waris Soni, suaminya. Sang suami ditangkap polisi di salon di tempatnya bekerja. Sadis, pembunuhan ini terjadi setelah suami istri ini berhubungan intim. Usai membunuh, pelaku kembali tidur di samping korban. Pagi harinya, pelaku pergi membawa anaknya yang dititipkan di rumah bibinya. Jadi ada seorang istri dibunuh oleh suaminya sendiri. Semalam sudah kita amankan dan sekarang ini masih tahap pemeriksaan. Pembunuhannya setelah melakukan hubungan badan seperti apa, Pak? Ya seperti itu, sekarang lagi pemeriksaan, kita dalamin lagi ya. Pembunuhan ini mengejutkan warga karena selama ini pelaku tinggal sendirian di rumah kontrakan. Sang istri diketahui baru 2 hari datang dari Kendal, Jawa Tengah bersama anak dan adik kandungnya. Sosialisasi dengan warga sendiri gimana? Biasa aja. Biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh gitu, maksudnya nggak ada yang... Dia kan izin sendiri, itu baru kesini istrinya. Oh gitu. Polisi masih mendalami motif pelaku membunuh istrinya yang diduga dipicu lantaran korban berniat meminta cerai. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang istri di Musirawas, Sumatera Selatan mengalami luka bakar 75% akibat dianiaya suaminya. Ironis, pelaku tega menganiaya karena kesal tak diberi uang. Ahmad Rianto yang sempat buron usai menganiaya Fatimah, istrinya, hingga mengalami luka bakar 75% di Musirawas, Sumatera Selatan, berhasil diringkus polisi. Akibat luka bakar, korban hingga saat ini masih dirawat intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Siti Aisyah, Kota Lubuk Linggau. Penganiayaan terjadi saat korban tengah memasak di dapur. Pelaku menemui korban untuk meminta uang hasil jual sayur. Kesal uang tak dikasih, keduanya sempat cekcok hingga pelaku menyiram bensin ke tubuh korban dan tersambar api kompor.
Korban berlari keluar rumah berteriak meminta tolong pada warga. Sementara sang suami yang berusia lebih muda 15 tahun kabur. Berawal cekcok lagu mulut masalah untuk dagang besok. Karena uang untuk pembelian sayur itu di tangan istri saya. Nah, saya tawarin, nah inilah minyaknya, saya bilang. Dia maju tegak, itu, nah siramlah dia. Langsung kamu siram. Sang pelaku menyiramkan satu bungkus bensin yang ada di dalam plastik ke tubuh. Kemudian dari korban yang saat itu sedang ada di dekat kompor, api dari kompor tersebut menyambar ke tubuh korban. Tersangka terancam 10 tahun penjara. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Amri Wijaya melaporkan. Hendak mengantar roti pesanan, seorang penjual roti di Kota Bekasi jadi korban begal sadis. Korban terluka kena sabetan senjata tajam saat mempertahankan motornya. Aksi begal terekam CCTV dan viral di media sosial. Kamera CCTV ini merekam aksi begal sadis yang terjadi pada pagi dini hari di Jalan Mandor Demong, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Korban yang mengendarai motor dengan keranjang berisi roti terjatuh setelah dipepet kawanan begal. Satu pelaku yang menggunakan senjata tajam menyerang korban yang mempertahankan motornya. Kawanan begal sadis yang diketahui masih remaja ini kabur tanpa hasil setelah diteriaki warga. Korban terluka di bagian jari akibat sabetan senjata tajam. Warga sempat mengejar para pelaku yang kabur ke arah tol Bekasi Timur. Teriakan saya dulu melihat ini kan, pas saya pulang ke bawah udah pada kabur. Apa yang abang lihat pas jatuh itu? Pengendara motor atau gimana bang? Maksudnya korbannya udah jatuh aja sama motornya sama roti-rotinya gitu kan. Awalnya abang tahu itu, kenapa begal atau apa gitu? Tadinya nggak tahu itu pas ke sono orangnya sedang begal gitu. Dari penyelidikan, korban dibegal saat mengantarkan roti pesanan. Korban yang terluka hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan 3 orang saksi. Korbannya adalah seorang penjual roti yang pada saat itu sedang mau mengantarkan roti dari Lawalumbu ke arah Cikuting Asem. Pada saat di perjalanan melewati Jalan Mandor, itu dipepet, kurang lebih ada 3 motor lah. 3 motor anak-anak tanggung umurnya, langsung memepet ingin merampas. Disitulah terjadi perlawanan. Kasus begal sadis ini masih dalam penyelidikan Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah mobil terjun ke sungai di Surabaya, Jawa Timur. Proses evakuasi terkendala kondisi pinggir sungai yang labil. Mobil mewah ini berada di dasar sungai di kawasan perumahan Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur. Mobil mewah yang dikemudikan warga Jalan Kejauhan Putih, Laguna ini terjun ke sungai akibat pengemudinya mengantuk saat berkendara. Sang pengemudi selamat dalam kecelakaan tunggal ini. Proses evakuasi di tengah hujan sempat mengalami kendala lantaran kondisi pinggir sungai yang labil. Sisi dari sebelah kanan lengsengan dari sungai ini kontur tanahnya lemah. Jadi ketika mobil diangkat, outrigger kami masuk ke dalam. Akhirnya kita rubah untuk posisinya melintas ke tengah-tengah jalan. Proses evakuasi sempat menutup satu jalur jalan di sekitar lokasi kejadian dan dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Sidang kasus pemerkosaan 13 santri kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan. Sebelumnya terdakwa Heri Wirawan dituntut hukuman mati dan kebiri kimia. Heri Wirawan terdakwa kasus pemerkosaan terhadap 12 santri menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Terdakwa dihadirkan secara virtual. Materi pledoi adalah menanggapi tuntutan dari fakta persidangan. Jalan dengan lancar dengan waktu yang
singkat dan cepat memperoleh rasa keadilan. Apakah ada kemungkinan pas setelah pledoi langsung divonis gitu Pak, atau gimana sih Pak? Saya tidak berpikir seperti itu ya. Mudah-mudahan ya bagaimana lancarnya di persidangan ini nanti. Sebelumnya, JPU menuntut hukuman mati dan kebiri kimia kepada terdakwa Heri Wirawan. Jaksa juga meminta majelis hakim membubarkan pesantren milik terdakwa serta merampas harta kekayaannya yang digunakan sebagai biaya hidup korban dan bayi-bayinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Diduga cabuli 5 bocah seorang guru agama di Bogor, Jawa Barat nyaris diamuk warga. Warga kepung dan rusak rumah pelaku. Informasi selengkapnya tetap di Sergap. Bantuannya 87 Januari 19.